Silakan Pak Sembiring. Buka mic-nya Pak Sembiring. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Pavel, salam sejahtera. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saya melihat di keadaan rekan kita yang di baris krim Pak Muhammad KC. Jadi memang saya lihat itikat baik. Kalau tadi teman-teman katakan ada yang Kompolnas apa begini, saya juga masih pesimis. Tadi saya perhatikan mengikuti Detik News Online yang disampaikan oleh Brigjen Rusdi Hartono. Saya melihat dalam salah seorang jurnalis bertanya apakah ada seorang jenderal yang terlibat. Nanti kita lihat kata jawaban beliau. Ini kan jawaban-jawaban apa? Saya kira kamuflase. Di depan hidungnya, di depan matanya yang melakukan Napoleon Jenderal Irjen Napoleon Bonaparte. Jadi kenapa kok masih jadi berbohong dan berbohong. Jadi mulai dari awal prosesnya pembohongan, penangkapan berbohong, setelah di baris krim berbohong. Jadi polisi apa ini? Jadi saya pikir polisi kita ini polisi maju ke depan apa mundur ke belakang. Dan satu, kita tahu bahwa Pak Muhammad KC bukan seorang teroris, bukan bandar narkoba, bukan pembunuh, bukan pemenggal kepala. Kok seperti itu perlakuannya? Jadi saya lihat kesimpulan yang ada di kepala saya ini Pak Pavel. Sekarang ini dilihat dari dua unsur. Unsur I atau unsur K. Paham kan Pak Pavel? Kalau yang melakukan pembunuhan atau tindakan pidana unsur I, Islam, itu diselamatkan. Kalau yang melakukan itu ada unsur K, Kristen, itu kalau bisa ya dipencet, dipijak gitu loh. Nah jadi stigma ini nggak berubah. Jadi seakan-akan ada satu kasus yang melakukan siapa? Islam apa Kristen? Nah gitu. Kalau Islam selamatkan. Ada korupsi, ada koruptor yang melakukan siapa? Islam I apa K? Islam apa Kristen? Kalau Kristen jebloskan. Ada perlakuan pembunuhan yang melakukan apa? I atau K? Kalau I selamatkan. Jadi begitu-begitu aja. Jadi melihat unsur I dan unsur K, Islam atau Kristen. Kita sebagai orang Kristen memang masih penyabar. Coba bayangkan yang kasus di Tanjung Balai kemarin di Medan hanya ngomong masalah mengecilkan volume toa masjid. Waduh, ributnya minta ampun. Sampai wihara-wihara kelenteng habis, hancur, dibakar. Justru yang si Meliana itu kondisinya berapa tahun? Hanya ngomong masalah mengecilkan volume toa masjid. Ini aduh, jadi saya pikir Pak Pavel sungguh tragis. Sebenarnya kita masih perlu Polri apa enggak gitu aja. Karena Polri ini pun saya lihat nggak ada mandirinya. Karena tekanan ditangkap. Kalau nggak ada tekanan didiamkan. Kalau ada desakan ditangkap. Kalau nggak ada desakan diamkan. Apakah begitu polisi? Nah, jadi saya maksud ya satu lagi
bapak-bapak petinggi yang Kristen yang di atas banyak loh. Saya nggak usah sebutkan. Tapi mereka tidak bisa, memang tidak bisa berbuat apa-apa, atau memikirkan kursi yang empuk, jabatannya. Kayak Pak, aduh, saya nggak bagus saya sebutkan. Beberapa menteri kan ada yang Kristen. Tolonglah mereka buka statement juga gitu. Tapi ya memang ya kayak teman-teman di Senayan, bapak-bapak di Senayan juga ya gimana ya, memikirkan jabatan, harta. Ntar kalau saya nanti ngomong begini, jabatan saya nggak di sini lagi. Ntar kalau saya ngomong begini, ya hilang dong gaji 150 juta. Jadi saya pikir tetap saya juga pesimis juga Pak Pavel dengan kondisi, ya saya bukan merendahkan sih, lambat respon dari pihak Polri. Saya pinginnya Pak Pauljang, Joseph Pauljang mengambil tindakan itu ya kayak kemarin yang saya katakan di channel Pak Pavel ini juga, kirimkan wartawan-wartawan dari Perancis sana, dari Belanda langsung ke Mabes gitu loh. Adakan liputan di Mabes Polri. Kalau perlu langsung ke presiden gitu loh. Jadi memang biar terbuka. Ini kan kalau kita hanya bermain di, ya maaf, hanya tingkat-tingkat advokat, lambat prosesnya saya pikir. Tapi begitu ada wartawan yang dikirimkan langsung ke Mabes Polri, saya kira nggak sampai 2 kali 24 jam, ini terekspos, terbuka. Jadi ya Pak Pak Joseph Pauljang, ya mohon secepatnya kirimkan saja wartawan media elektronik, TV dari Prancis, TV dari Belanda, dari Jerman. Ya saya kira nggak terlalu lama Pak Pavel. Ini kan kita terlalu bermain kalimat demi kalimat, kata demi kata, tapi Polri responnya masuk kiri keluar kanan gitu loh. Coba tadi Ustadz Abdul Somad digebukin di Mabes. Waduh, dari Aceh sampai sono ributnya minta ampun. Jangan-jangan demo lagi kan gitu. Jelas. Nah itu, bayangkan kalau Ustadz Abdul Somad digebukin di Bareskrim. Waduh, reaksinya kayak kebakaran jenggot lah. Atau jangankan Somad Pak, si Uas apa siapa? Si Waloni aja kalau digebukin, coba gimana responnya itu? Terlalu kecil Pak, itu kan tikus juga Pak. Yang gajahnya itu siapa ini? Kita kan mau mengharapkan gajahnya itu dijebloskan gitu loh. Dan sama perlakuan dengan Pak KC. Kalau memang Pak KC digebukin, digebukin juga dia gitu loh. Jadi kan polisi ini sebenarnya menjaga wibawanya atau menjaga lacinya gitu loh. Gimana saya nggak ngerti lagi nih. Jadi ya polisi saya sudah nggak respect lagi Pak Pavel, nggak respect. Karena satu lagi ini kayak Pak Listio Sigit, masa nggak dengar, nggak ada reaksinya, nggak ada responnya, saya juga bingung. Jadi yang pasti Pak Pauljang secepatnya kirimkan, jangan masuk berita-berita, kirimkan aja personilnya langsung ke Mabes, langsung dari Jerman ke Mabes, dari Belanda ke Mabes, dari Prancis langsung ke Mabes. Apa nggak mereka jantungnya itu berdebar? Dan saya kira nggak perlu lama lagi, nggak perlu lama-lama KC akan tampil ke permukaan, akan muncul. Nah jadi itulah hal yang perlu saya sampaikan. Lagi satu lagi, coba kita sebagai Kristen,
orang-orang yang melakukan pembakaran gereja, mengganggu gereja, masih berkeliaran. Udah berapa puluh ratusan gereja yang udah rusak, dilempari, dibakar. Kasus yang di Poso kemarin, pemenggalan kepala, toh Islam juga pelakunya. Kok adem ayem? Jadi itu Pak Pavel. Ya kita nggak usah lagi takut lah. Saya capek yang takut-takut ini. Buka aja langsung, bongkar aja terus. Kita suarakan, kita rapatkan barisan, kita suarakan di media-media. Saya juga terkadang ya gimana, ada rasa kesal juga gitu. Dingin sih dingin, cuma kalau udah begini kan nggak tahan lagi, meluap juga Pak Pavel. Jadi itu Pak Pavel, jadi ya dalam kesempatan ini ya Pak Joseph Balujang tolong mohon secepatnya, jangan lagi menunggu hari ini, harinya udah hari keberapa dia Pak KC ada di dalam. Jadi jangan just infeksi jantungnya, infeksi organ-organ yang lain, ginjalnya, kan akhirnya hal yang tidak kita inginkan terjadi. Memang oke lah, apa namanya, ya puji Tuhan dia sebagai martir. Cuma kan kasihan dengan konyol begitu, pihak keluarga juga, istri, anak-anak kan merasa kecewa, sedih, campur baur semua Pak Pavel. Jadi itu aja Pak Pavel 88, saya ya kekuatan kita ya mujizat dari Tuhan. Mudah-mudahan situasi ini bisa cepat terbongkar, bisa secepatnya diekspos, dan apa yang terjadi sebenarnya ya dapat dibukakan seluas-luasnya. Jenderal-jenderal yang punya andil proses kriminalis ini kayak Jenderal Irjen Napoleon Bonaparte ini ya diproses. Jangan lagi kita pakai sistem orde lama, dibiarin dingin. Kita bukakan semua. Kita pun sebagai orang Kristiani, para apologet terus menyuarakan. Memang tenaga kita hari ini belum maksimal, mungkin Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan bantuan yang luar biasa bagi kita semua, khususnya ke Pak Muhammad KC. Demikian Pak Pavel, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya kita teman-teman, terima kasih Pak Sembiri, teman-teman bantu dong di like video ini, di up ya. Ya sambil teman-teman like, kita dengarkan dulu ini pernyataan Pak Polisi ini. Saya ambil dari channelnya JDP channel ya. Polri telah menerima satu laporan polisi, yaitu LP nomor 0510 garis miring 8 Romawi garis miring 2021 garis miring Bareskrim atas nama pelapor Muhammad Kosman. Kasusnya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan dari orang yang saat ini menjadi tahanan di Bareskrim Polri. Sudah ditindaklanjuti laporan polisi ini, telah memeriksa 3 saksi, kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan. Dan pada saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan. Dan tentunya penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan tentunya untuk menuntaskan kasus ini. Nanti dari alat bukti itu akan dilakukan gelar perkara dan akan menentukan tersangka dalam kasus ini. Yang pasti adalah kasus ini telah ditangani oleh kepolisian dan tentunya akan dituntaskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu saja dapat disampaikan. Pastikan bahwa kasus tersebut telah ditangani dan akan diselesaikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang itu Muhammad Osman yang tadi itu Pak. Ya. Itu tuh dia siapa dan gimana itu maksudnya terjadi penganiayaan di dalam hutan atau studi online Pak? Ya betul. Dia salah satu tahanan di Barreskrim Polri, ya. Dan yang melakukan penganiayaan diduga adalah sesama penghuni atau tahanan dari Barreskrim Polri. Satu sel gitu Pak? Iya, di sel kan ada per kamar. Mungkin pengawasan dari tahtinya itu gimana Pak? Ya nanti kita teliti lagi. Sampai terjadi seperti yang jelas, memang terjadi penganiayaan, sudah proses penyidikan, dan kita tunggu saja untuk menentukan tersangka. Ya. Tapi sudah bisa dipastikan muncul, maksudnya kan ada salah satu tersangka juga ya, tersangka Barreskrim yang membuat video itu Pak. Terusnya Fauzan, ya. Dan dia membuat video itu katanya yang melakukan pemukulan itu adalah polisi. Nah itu bisa dibantah atau gimana Pak? Yang melakukan nanti akan menjadi tersangka. Beberapa hari ke depan, ya, penyidik akan melakukan gelar perkara dan menentukan tersangkanya. Kalau sampai sekarang penyidik belum bisa menentukan siapa tersangkanya, seperti itu. Nanti beberapa hari ke depan ketika ada penentuan tersangka, kita akan tahu siapa tersangkanya dan latar belakang dari tersangka itu sendiri. Kita tunggu saja. Antar tahanan terjadi perkelahian atau gimana? Konteksnya. Ya karena penganiayaan saja. Ya, penganiayaan yang dilakukan oleh sesama penghuni dari tahanan Barreskrim Polri. Oke, berarti menepis pernyataan Joseph Fauzan yang mengatakan bahwa jenderal polisi yang mukulin PC Pak ya? Kita belum menentukan tersangkanya. Sekali lagi, penyidik akan menggelar perkara, ini sudah dalam penyidikan, penyidik akan menggelar perkara dan menentukan tersangkanya. Sekarang tersangkanya belum ditentukan, ya. Kalau untuk kondisinya sekarang ini gimana Pak? Habis dianiaya gitu, apakah dia dirawat di klinik atau gimana Pak? Enggak, yang bersangkutan masih di tahanan, semua dilayani kesehatan, ya. Tetap ada di rumah tahanan negara Barreskrim Polri. Oke, rekan-rekan kalian, terima kasih, selamat sore. Iya, begitu ya. Pernyataan dari kepolisian ya tentang penganiayaan yang terjadi pada Muhammad KC. Oke, kita lanjut. Silakan Pak Gersom. Salam. Salam Pak. Salam. Jadi semuanya tidak ada yang jelas ya. Berita burung semuanya kan. Ini, itulah negara Indonesia itu. Jangan takut menyatakan bahwa kamu itu hidup di dalam negara khilafah. Oke. Soeharto itu khilafah pertama di Indonesia. Oke. Kasihan. Ya udah deh, malas. Oke, baik. Minta dari wartawan dari luar negeri. Memangnya seenak udel kamu itu ya orang-orang kirim berita di sini ya. Orang di Eropa itu banyak orangnya ate ya. Ini orang Eropa ini dalam proses keimanan ya. Jadi itu rahasia Tuhan ya. Kita tidak bisa menghakimi kehidupan orang di Eropa ya. Jadi kamu minta ini itu supaya wartawan dari Prancis, boro-boro orang Prancis mau ngurusin kamu di situ. Memangnya orang Prancis itu ngurusin agama? Saya dengar kemarin itu si presiden itu ngomong apa tentang pembunuhan yang ada di sini itu. Gara-gara orang presiden Turki ngomong gini, si Jokowi ikut-ikut. Jadi hati-hati kamu kalau ngomong itu ya. Kamu harus pelajarin sejarah negeri kamu sendiri dulu. Mengapa menjadi demikian itu. Jadi target Indonesia itu hati-hati ya. Sama dengan Timur Tengah, harus dihancur balurkan. Timur Tengah itu harus dihancurkan supaya rakyatnya pergi mengungsi supaya mengislamkan dunia. Jadi kamu targetnya itu Indonesia sekarang. Ngerti kamu?
kamu akan dipecah belah supaya orang Indonesia itu mengungsi juga, mengislamkan dunia. Itulah targetnya Wahabi dan Salafis. Kamu mengerti? Jadi jangan hanya ngomong ini yang nggak jelas terus-terusan kamu di situ. Pelajarin apa yang terjadi di negara kamu itu, mengapa menjadi demikian. Oke. Jangan berharap orang dari luar negeri itu ngurusin agama di Indonesia itu. Lihat aja kamu itu. Berbincang-bincang di YouTube aja nggak ada yang nongol. Nggak ada yang berani buka mukanya itu. Sudah berhasil kan orang Khilafah Soeharto itu mendidik rakyat Indonesia menjadi demikian. Lihat semuanya ngumpet. Ya teruskanlah ngumpet, karena kalau kamu menunjukkan wajah kamu menjadi target. Jadi mereka itu memang sengaja, itu negara Indonesia itu MUI, itu semua orang Muslim itu sengaja hendak menghancurkan Indonesia itu supaya kamu mengungsi semuanya nantinya. Oke. Bye-bye. Oke, ya itu ya. Ya, saya rasa kita masih mencintai Indonesia ini, Pak ya. Kita terus ya, walaupun tekanan demi tekanan, sebenarnya teman-teman ini bukan takut ya dengan cuman malas aja gitu ya, mau rempong-rempong tunjukin muka ya, nggak terlalu penting juga. Yang penting suara kita itu didengar, itu sudah lumayan, Pak. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, hati-hatilah ya. Ini yang kamu harus jaga-jaga. Mereka itu punya target untuk menghancurkan kamu. Gaddafi juga dulu itu. Targetnya memang demikian. Apa yang terjadi sekarang? Pengungsi dari Timur Tengah. Itu Gaddafi juga itu mulutnya buka langsung itu dulu. Kalau kamu tidak mau menerima kami, akan saya kirimkan semua imigran-imigran itu. Itulah yang terjadi di Eropa. Ngerti kamu? Jadi Indonesia itu punya target itu. Itu orang luar negeri yang di belakangnya itu. Terutama orang Arab Saudi, Qatar, Turki, dan lain sebagainya. Jangan-jangan orang Amerika juga yang ngerjain kamu nanti. Oke? Baik, ya makanya itu Pak. Terus kita lawan ini Pak ya. Dan kalau semakin kita ngumpet tidak bersuara, justru semakin parah Pak. Karena itulah kita hadir untuk berbicara di sini. Begitu Pak ya, kira-kira ya. Oke, kita lanjut. Silakan Pak Obaja. Lanjut. Selamat sore semuanya. Tadi saya pengen berkomentar sedikit. Pak Pavel, jelas nggak suaranya? Jelas, silakan lanjut. Karena di tempat saya agak hujan. Jelas, silakan Pak, lanjut. Ya, oke, saya teruskan. Jadi gini, menurut saya dari awal yang sudah terjadi sudah. Kita tidak bisa memutar lagi tanggal 24 Pak KC ditangkap. Tanggal 25 sampai di Jakarta, tanggal 26 dipukulin, tanggal 26 sore katanya bikin laporan, dan seterusnya. Pak Pavel mungkin bisa buka di privat itu, saya kirim istimjat ya. Yang ini ya? Saya kirim kronologis tuh. Ini bukan? Yang dari CNN kalau nggak salah ya. Iya. Ya, silakan dibuka. Sudah Pak, sudah di layar kaca Pak, sudah. Ya, Pak KC masih, kalau kita ini ya usahadiannya ya tetap di rutan gitu loh. Iya. Kalau kita baca detail Pak turunkan ke bawah Pak Pavel. Di situ ada urut-urut, kita bisa baca di sini. Jadi ini berdasarkan media yang jelas ya. CNN itu menurut saya jelas bisa dipercaya lah. Dan ini sudah disebutkan sebenarnya di sini.
Nah, termasuk urut-urutannya, Pak KC ditangkap tanggal 24. Habis itu tanggal 25 aku masuk sel tuh. Tanggal 26 Pak KC sudah bikin laporan kalau Pak KC disiksa. Iya. Nah, di situ kan jelas. Nah, baru tanggal 17 itu Karopenmas itu baru ngomong nih. Ya, Karopenmas yang Pak Pavel putar tadi itu tanggal 17 itu. Nah, jadi antara tanggal 26 sampai tanggal 17 itu kan hampir 3 minggu ya. Nah, apa yang terjadi di situ? Nah, ya kita hanya bisa berdoa karena waktu Pak KC bikin laporan LP yang nomornya disebutkan Pak Karopenmas tadi, itu sebetulnya belum dijelaskan apakah Pak KC di situ didampingi oleh kuasa hukum atau ya, bisa betul, juga ya. Tidak didampingi kuasa hukum terus diambilkan kuasa hukum yang ditunjuk polisi. Itu kan bisa juga seperti itu. Buktinya Pak KC kan tanggal 26 katanya kan bikin laporan polisi itu. Tanggal 26 Agustus loh Pak Pavel, teman-teman semua ya. Laporan itu tertanggal tanggal 26 Agustus. Padahal sementara sekarang sudah September. Ya. Kalau kita baca dengan teliti, kita bisa mencermati dengan baik sebetulnya. Nah, di situ dikatakan setelah Pak KC disiksa itu, dianiaya itu, Pak KC sudah mendapat pertolongan dari medis yang ada di Bareskrim. Begitu kan beritanya ya. Nah, berarti kan sudah ada penanganan. Tapi seingat saya, waktu kita juga pernah live di sini, bahwa tim dari Pastor Yusuf Manubulu yang dia bikin live mengatakan satu pintu dulu, itu kalau nggak salah tanggal 26. Nah, tapi tidak boleh ketemu. Nah, saya tidak ingin ngorek-ngorek lagi ke belakang. Saya hanya menyarankan ke pihak keluarga atau pengacara atau siapapun yang peduli dengan Pak KC, tolonglah bahwa sudah cukup rasanya kita percaya dengan institusi polisi yang kemarin. Ya, katanya kan sampai tanggal 20 sampai tanggal 20 hari Pak KC ditangkap, artinya boleh dikunjungi tanggal 13 dari tanggalnya saya baca ya. Harusnya boleh dikunjungi tanggal 13 September. Tapi yang terjadi setelah itu mundur lagi sampai tanggal 20 kalau nggak salah itu. Ya. Jadi untuk tanggal 17. Sorry. Nah, artinya apa? Saya baca. Tadi ini menarik apa berita yang Anda kasih ini. Saya kaget, ini ada dua berita yang saling bertabrakan ini Pak ya. Saya tunjukkan dulu ya. Bisa kelihatan di layar di layar ya, kelihatan ya? Belum ya? Oke, sudah kelihatan. Ini kan Polri sebut KC masih di rutan usai dianiaya. Ya, diduga dianiaya. Oke, ini betul ya? Tapi kalau kita lihat berita ini, Muhammad KC sempat dibawa ke rumah sakit Polri usai dianiaya Irjen Napoleon. Nah itu, jadi ini yang mau saya tunjukkan juga. Berarti memang ada, kalau saya sih berpikir positif Pak Pavel. Jadi Polri ingin sebetulnya ini tercium ke masyarakat umum. Jadi Polri menurut hemat saya ya, kan kita berpikir positif kan. Polri sudah berusaha tutup ini sehingga ketika waktu ditemui Pak pengacara itu, termasuk Pak Abi Sabudin Ibrahim, itu harusnya tidak ada lagi muncul memar-memar gitu loh harusnya. Dirawat juga kan di klinik katanya dirawat. Kalau di sini kan dikatakan di berita yang pertama tadi kan dirawat di klinik. Kalau di sini dikatakan sempat dibawa ke rumah sakit Polri. Mana yang betul ini? Nah, kalau sampai dibawa ke rumah sakit Polri, menurut saya memang lukanya berat. Parah Pak. Berarti parah Pak.
Kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu sementara, tapi ini hanya bisa untuk kita jadikan anjuran kepada pihak keluarga, jangan lagi takut. Jangan lagi takut, apalagi kalau sampai dibawa ke rumah sakit, berarti penganiayaan itu betul-betul terjadi. Dan melihat profilnya Napoleon, ya, Napoleon itu orang yang sudah terlatih dia kan pati itu, perwira tinggi, ya, besar badannya, lihat, besar badannya, dan dia juga sudah terlatih di reskrim, ya, reskrim. Otomatis ketika dia bukul itu pun sudah menurut saya, karena saya pernah belajar di sini, menurut saya itu dia sudah tahu mana-mana yang berakibat untuk ya jangka panjang. Nah, makanya saya sarankan ya, karena tolonglah di visum sekalian, karena untuk bikin laporan polisi kan bahwa penganiayaan itu terjadi. Terus dicek sekalian organ-organ vital, itu loh. Minta ke kepolisian bahwa kita tidak ingin cari ribut, tapi ini sudah terjadi sesuatu yang tidak baik. Artinya polisi juga harus jujur. Kita tidak ingin mengusut ke belakang, ya. Nah, saya belum tahu juga. Jadi ini tim kuasa hukum kan harusnya dipecah nih, dipecah. Ada yang kalau saya lihat di beritanya kan, saya baca itu beritanya, Napoleon ini kan belum dipecat dari kepolisian, cuma dicopot dari jabatan yang sebelumnya. Berarti dia masih kepolisi aktif kan? Sudah Pak, sudah dicopot Pak. Ini 3 jenderal dicopot. Jadi jabatan beliau terakhir kan Kadis Hupinter. Dan 3 jenderal ini termasuk beliau, termasuk si Napoleon. Makanya dugaan saya jangan-jangan 3 jenderal ini yang hajar MKC. Karena 3-3-nya dicopot Pak. Nanti tiga-tiganya juga ditahan Pak. Itu. Jadi, makanya dugaan saya jangan-jangan 3-3 ini penjahatnya. Ya. Kalau 3-3 kasihan Pak Kaceh jalan sendiri aja susah, sampai disisa seperti itu. Ya itu dia biadabnya. Baru dugaan ya. Dia biadabnya. Jangan-jangan 3-3 itu yang hajar MKC Pak. Nah, jadi harus ada tim kuasa hukum yang terpecah untuk bagi tugas. Satu, ada yang tadi Pak Timothy yang ngomong ya, tolonglah Komnas HAM kemana, ini kemana, ini itu kemana. Ya boleh disuarakan seperti itu, tapi secara kuasa, secara tindakan, eksekusi, tim kuasa hukum dan pengacara limpahkanlah ke kuasa hukum, karena saya yakin meskipun si Febri katanya kuasa hukum, tapi dia belum pengalaman. Serahkan aja, percaya bulat-bulat kepada kuasa hukum untuk apa yang perlu dilakukan, termasuk mengadukan ini ke Propam, ya, ke Kompolnas. Itu kan baru suara Kompolnas, tapi laporan yang kita belum ada, ya, termasuk ke Komnas HAM harus ada laporan tertulis, gitu loh. Nah, ini sesuatu yang menurut saya harus dilakukan. Karena apa? Tidak disangka, tidak dinyana bahwa ternyata yang menganiaya itu diduga adalah seorang pati, perwira tinggi. Jadi ya langkahnya juga menurut saya harus betul-betul serius. Ya, kalau memang masih aktif, pecat, ajukan ke Propam. Ya, bila perlu dituntut secara ini untuk mengobati Pak Kaceh, bila perlu sampai sembuh total, bila perlu memang ada ganti rugi materi, bila ya, perlu sejumlah angka yang dikorupsi itu 7 miliar kalau nggak salah, yang diberita dan bagikan itu untuk penanganan COVID, selesai kan komitmennya, ya kalau nggak bisa membayar ya dihukum lebih berat lagi. Jadi tolong teman-teman juga saya sarankan, ini tidak berdasarkan kita ngomong ini agama, bukan. Tidak ada tadi, mohon maaf saya ralat ya teman-teman, tadi yang mengatakan ada order IOI
Wong dibilang itu TAI kok yang ditaruh di muka Pak Kaci itu. Iya. Ya kan? Jadi tidak ada A, tidak ada I, tapi TAI. TAI. Saya terseret ke masalah agama. Tapi apapun agamanya, kalau kita sudah ngomong Indonesia, ya tegakkanlah hukum di atas segalanya. Ya, bukan berarti karena Pak Aceh itu Kristen atau Islam itu harus dibela, enggak. Meskipun Pak Aceh kalau memang salah, ya sudah Pak Aceh harus bertanggung jawab dong. Saya juga begitu. Kita semua juga begitu. Ya, orang sudah salah, ya menjawabkan itu secara hukum. Tapi tolong diadili secara fair. Jangan main hakim sendiri, gitu loh. Yang kita suarakan berkali-kali. Ya, kita suarakan berkali-kali. Jadi jangan diseret-seret ke hal-hal yang berbau sara, terus berbau hukum, diseret-seret ke politik lagi nanti. Janganlah. Ya, biarkan hukum itu diadili secara menurut hukum menurut saya. Meskipun kadang-kadang memang polisi menurut saya memang harus kitab sucinya apa? Harus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh yang lain itu. Kalau masalah agama Anda apa, itu urusan Anda dengan Tuhan Anda. Tapi ketika Anda menjabat polisi, ya, itu kitab suci kita apa? Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Sama juga dengan kesehatan. Ya, kita yang bergerak di bidang kesehatan, kalau ada orang sorry ya saya katakan celana cingkrang masuk pun kita harus membantu dia sampai sembuh semaksimal mungkin. Tidak boleh mentang-mentang ini orangnya apa cingkrang terus kita suntik mati, nggak boleh. Ya, kalau kita lakukan seperti itu, apa bedanya kita dengan mereka? Betul. Nah, itu menurut saya. Jadi Pak Kace, yang saya salut dari Pak Kace, beliau selalu mengatakan salam sadar. Kalau Pak Pavel kan salam waras. Jadi salam sadar, mudah-mudahan semua warga Indonesia cepat-cepat sadar. Nah, yang terakhir Pak Pavel, ini juga merupakan satu tantangan untuk Kabar Eskrim yang sekarang, ya, untuk berani tidak dia. Kalau memang benar-benar ini terduga yang 3 oknum tadi, yang satu kalau nggak salah Brigjen juga itu, yang satu. Iya Pak. Ya, yang satu Irjen, yang satu Brigjen. Iya betul. Nah, itu yang satu, tapi namanya saya tidak sebutkan. Biar ikut-ikutan kayak N26. Nabi ke-26, apa lagi itu? Nabi ke-26. Ya, jadi ini juga satu tantangan untuk institusi kepolisian, terutama Kabar Eskrim, berani tidak dia menegakkan hukum meskipun itu misalkan itu melibatkan seniornya dia. Berani enggak? Gitu loh. Jangan mentang-mentang senior tidak berani. Dan saya lihat Penmas juga tadi saya lihat agak lemes gitu loh. Ya karena positif saya, pikiran saya positif ya mungkin ya itu menjelang Jumatan kali gitu loh, lemes-lemesnya badan. Ya, jadi mari teman-teman kita buktikan bahwa Indonesia ini harus kita jaga bersama-sama, jangan mau diseret-seret ke hal yang berbau apapun gitu loh. Kita satu Indonesia 17.000 pulau itu tetap satu. 6 agama yang sudah diakui di Indonesia itu menjadikan kita satu Indonesia. Salam sadar, terima kasih.